Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di mata kuliah struktur dan sifat kayu. Eh, Minggu ini adalah minggu terakhir, kita akan membahas tentang sifat mekanis kayu. Jadi, karena minggu ini minggu terakhir pembahasan kita tentang sifat mekanis kayu, kemungkinan nanti di akhir saya akan memberikan kalian tugas mengenai struktur sifat kayu. Jadi dari beberapa tugas ini adalah tugas dari beberapa materi yang saya berikan dari beberapa minggu kebelakangan ini, seperti itu. Baik, sebelum kita memulai kuliah kita pada hari ini, saya akan menjelaskan CPMK dan sub CPMK. Jadi CPMK dari sifat mekanis kayu yaitu mahasiswa mampu memahami tentang struktur dan sifat dasar kayu, termasuk produksi sel di dalam pohon, sifat alamiah kayu, serta sifat-sifat kayu lainnya yang berhubungan dengan penggunaan kayu yang baik, sehingga sebagai bahan struktural maupun non-struktural. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan teori tegangan-regangan. Jadi pada kayu ini ada tegangan, ada regangan kayu. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyebutkan sifat-sifat mekanis kayu. Jadi, dan mahasiswa dapat menjelaskan sifat anisotropis kayu. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu. Jadi, kita di sini kita akan melihat apa yang disebut dengan tegangan-regangan pada kayu. Jadi, istilah kekuatan atau tegangan pada kayu ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan bahan atau pendukung gaya luar atau beban yang berusaha untuk merubah ukuran dan bentuk dari bahan tersebut. Jadi sebenarnya tegangan-regangan ini kayu jika terkena beban, kita akan melihat nih seperti apa jika dia terkena beban, baik dari ukuran maupun dari besarannya dan sebagainya. Nah, gaya luar yang bekerja pada suatu benda akan mengakibatkan timbulnya gaya dalam pada benda-benda tersebut yang berusaha untuk merubah ukuran dan bentuk. Nah, gaya-gaya ini disebut dengan tegangan yang dinyatakan dalam gaya persatuan luas. Kayu memiliki beberapa jenis tegangan. Pada jenis tegangan tertentu nilai besaran, tetapi pada jenis tegangan yang lain ini nilainya sangat kecil. Jadi pada jenis tertentu dia memiliki nilai yang besar, tapi jenis yang lain bisa saja nilainya kecil. Nah, jenis-jenis tegangan yang berbeda tersebut berperan secara bersama-sama sebagai contoh tegakan-tegakan yang akan berusaha untuk menekan atau memperpendek kayu. Tegangan tarik ini akan berusaha memperpanjang kayu, dan tegangan geser ini akan berusaha untuk menggeser kayu, dan biasanya bersama-sama walaupun salah satu dari tegangan kayu diantaranya akan mendominasi, seperti itu. Nah, di sini sifat-sifat mekanik kayu ini ada banyak. Nanti kita akan bahas satu-satu. Dia ada keteguhan tarik, ada keteguhan tekan atau konversi, atau ada keteguhan geser, ada keteguhan lengkung, ada kekakuan, ada keuletan, ada kekerasan, dan ada keteguhan belah. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu-satu. Apa itu keteguhan tarik? Jadi, keteguhan tarik ini merupakan salah satu jenis kekuatan kayu dalam menahan gaya-gaya yang berusaha menarik kayu. Dan kekuatan tarik ini kekuatan tarik terbesar pada kayu yaitu yang sejajar pada serat kayu. Nah, kekuatan atau keteguhan tarik dalam satu jenis kayu ini kekuatan bagaimana kayu itu untuk menahan atau menarik, atau kekuatan tarik ini searah serat
lebih kecil daripada kekuatan yang dengan sejajar serat. Jadi pada ketegangan tarik yang perlu kita ketahui bahwa pada arah serat dia akan jauh lebih kecil dibanding dengan kekuatan yang searah dengan serat, seperti itu. Keteguhan tarik ini mempunyai hubungan dengan ketahanan kayu terhadap pembelahan. Jadi keteguhan tarik ini sebenarnya bagaimana kayu ini pada menopang beban, yang mana kita tahu bahwa fungsi kayu ini banyak, bukan hanya sebagai fungsi bangunan, tetapi untuk orang-orang teknik ini, sifat mekanik ini, mereka sangat memperhitungkan kayu yang akan digunakan sebagai konstruksi, jalan, jembatan, dan sebagainya. Ini untuk keteguhan tarik. Kemudian kalau keteguhan tekan atau konversi, keteguhan tekan atau konversi ini adalah keteguhan tekan suatu jenis kayu untuk menahan muatan jika kayu itu dipergunakan untuk tujuan tertentu. Jadi keteguhan tekan ini biasanya digunakan untuk kayu yang kita gunakan untuk penahan muatan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada keteguhan geser. Nah, apa itu keteguhan geser? Jadi keteguhan geser ini adalah kekuatan kayu yang mampu menahan gaya-gaya yang membuat suatu bagian kayu tersebut bergeser atau bergelincir dari bagian lain yang di dekatnya. Nah, pada keteguhan geser ini ada 3 yang membedakan keteguhan geser, yaitu keteguhan geser sejajar dengan arah serat, kemudian keteguhan geser tegak lurus dengan arah serat, dan keteguhan geser dengan miring. Nah, pada keteguhan geser ini, keteguhan geser tegak lurus dengan arah serat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sejajar dengan arah serat. Jadi pada keteguhan geser ini bagaimana kita melihat pada saat kayu ketika ada sesuatu dia mampu menahan dari pergeseran, seperti itu. Selanjutnya yang keempat kita akan melihat keteguhan lengkung. Jadi untuk keteguhan lengkung ini biasanya disebut juga dengan keteguhan lentur. Jadi keteguhan lentur atau keteguhan geser yaitu merupakan sifat mekanis yang berhubungan dengan kekuatan kayu, yaitu kemampuan kayu untuk menahan beban atau gaya luar yang bekerja dan cenderung merubah bahan dan ukuran dari kayu tersebut. Jadi pada keteguhan lentur itu bagaimana kayu sebenarnya menahan sifat lentur dari kayu tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu kekakuan. Jadi kekakuan adalah kekakuan pada kayu ini biasanya dipergunakan sebagai blandar atau pada tiang suatu ukuran kekuatan dalam kemampuan menahan perubahan bentuk atau lengkungan. Nah, kekakuan ini biasanya dia juga ada istilah yang namanya modulus elastisitas yang berasal dari pengujian keteguhan lengkung yang statik. Nah, pada kekakuan ini kita bisa melihat kayu dalam bentuk blandar atau tiang seperti itu. Nah, selanjutnya keulatan ini kayu yang sukar dibelah. Mohon maaf. Keulatan ya ini kayu yang sukar dibelah. Jadi semakin kayu tersebut sukar dibelah, maka keulatannya akan semakin bagus. Tetapi jika kayu tersebut gampang untuk dibelah, berarti keulatannya dia semakin kecil. Jadi keulatan ini biasanya ada kaitannya dengan kekuatan. Biasanya untuk kayu yang memiliki kekuatan tinggi,
dia memiliki keulatan yang tinggi. Tetapi kayu yang memiliki kekuatan yang rendah, dia biasanya memiliki keulatan yang rendah juga, seperti itu. Kalau kekerasan ini yaitu bagaimana kita melihat kayu yang untuk penahan sebagai kayu yang seberapa keras kayu menahan untuk suatu benda yang akan kita gunakan. Selanjutnya, yang terakhir, untuk keteguhan belah. Nah, keteguhan belah ini bagaimana kita melihat kayu tersebut sukar atau mudah untuk dilakukan dibelah. Jadi kalau kayu tersebut sukar untuk dilakukan dibelah, berarti keteguhan belahnya sangat besar. Tetapi kalau kayu tersebut mudah untuk dibelah, berarti keteguhan belahnya dia sangat kecil gitu, karena kita melihat dari belahan kayu seperti itu. Selanjutnya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanis kayu. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi sifat mekanis kayu ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu kadar air. Jadi kadar air kayu ini dia sangat mempengaruhi sifat mekanis kayu. Jadi apabila kita, makanya minggu-minggu lalu kita mempelajari tentang kadar air. Karena kalau kadar airnya dia berkurang atau kadar airnya kecil, bisa jadi sifat mekanis kayu dia juga akan berpengaruh terhadap sifat mekanis kayu. Kemudian kerapatan dari kayu. Nah, jika kerapatannya dia rapat, dia akan berbeda dengan kayu yang memiliki rongga yang besar. Kemudian temperatur, kayu yang memiliki temperatur yang dimaksud dengan temperatur di sini adalah kayu yang memiliki temperatur yang bukan temperatur kayunya yang tinggi ya, tetapi yang kayu yang bisa ditekan melalui temperatur yang tinggi, itu biasanya berpengaruh terhadap sifat mekanis kayu. Kemudian mata kayu dan taki kayu juga sangat mempengaruhi terhadap sifat mekanis kayu. Bentuk dan ukuran serta komponen kimia serta anatomi kayu ini sangat berpengaruh terhadap sifat mekanik kayu. Nah, ini untuk kayu. Jadi saya akan menjelaskan kenapa sifat mekanis kayu ini ada di akhir. Ternyata beberapa seperti kadar air, kerapatan, dan sebagainya ini dia sangat mempengaruhi. Makanya untuk sifat mekanik kayu ini ditaruh di belakangan karena banyak faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu. Oke. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita, saya ingin memberikan kalian tugas. Jadi tugasnya seperti ini. Saya minta kalian mengambil batang kayu, mengambil kalau yang di tengah, yang di bagian atas kayu, cabang kayu, tapi yang cabang tidak terlalu besar, yang mungkin diameternya 3 sampai 5 cm seperti itu. Kalian ambil, kalian potong. Kemudian setelah kalian potong, saya minta kalian belahnya itu pada ujung kayu, kalian membentuk seperti segitiga seperti ini, kemudian kalian belah sehingga dia bisa melihat dari berbagai penampang. Jadi tugas kalian mengambil kayu nih, boleh kayu apa aja yang ada dekat rumah kalian. Bu, kalau di rumah saya hanya ada kayu untuk tanaman buah, boleh. Jadi setelah kalian ambil dengan panjang kurang lebih 7 sampai panjang kira-kira 8 sampai 12 cm. Kemudian kalian belah agar kelihatan di dalamnya. Nah, setelah kalian dibelah di dalamnya, kalian coba lihat aroma dari kayu tersebut, kemudian kesan raba. Jadi kalian karena kalau kayu yang masih segar itu biasanya aromanya masih sangat tercium. Jadi bau dan aromanya misalnya berbau apa? Misalnya
bau aroma seperti kayu putih, bisa jadi seperti itu, atau bau aroma seperti mint, seperti itu. Kemudian warna kayu, kemudian struktur kayunya itu kalian mencatat karena tidak memungkinkan di masa pandemi ini untuk mengumpul. Jadi setelah kalian cari, kalian catat, kalian foto. Jadi foto dalam bentuk kayu tersebut. Nanti saya akan bagikan link Google Drive saya. Jadi nanti dikumpul di Google Drive, karena saya takut gambarnya kalian ini kan mengambil gambarnya itu bukan hanya dari sisi, mungkin dari depan, dari tengah, dari samping, seperti itu. Jadi nanti dikumpulkan di kita kumpulkan di Google Drive saja karena gambarnya banyak. Saya tunggu paling lambat minggu depan. Nanti setelah ini saya akan share link Google Drive untuk pengumpulan tugas kalian minggu depan. Nah, saya harap kalian paham dengan tugas yang saya berikan. Jika kalian tidak paham atau jika kalian kurang paham, ini saya bisa jelaskan untuk tugas, khusus untuk tugas, saya bisa jelaskan melalui WA grup kita. Karena sebenarnya saya memiliki contoh kayu yang bisa yang bentuk contoh kayu yang bisa diambil gitu. Tetapi karena bentuk contoh kayunya berada di ruangan saya dan masa seperti ini tidak memungkinkan untuk mengambil di kampus gitu. Jadi saya akan berikan sesuai dengan instruksi. Boleh nanti setelah kalian ambil, kalian foto, kalian tanyakan kepada saya. Jadi untuk konsultasi lebih lanjut, kita bisa konsultasi melalui WA group. Saya harap kalian paham. Untuk pertemuan terakhir saya mengenai pertemuan terakhir saya kuliah struktur sifat kayu, saya cukupkan sampai di sini. Saya tunggu tugasnya minggu depan di Google Drive. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu mungkin di semester depan dengan kuliah yang berbeda.